stop. Menilai orang lain. Kadang kita keliru ya, menilai orang lain itu kok hasilnya malah menjadi konflik. Itu mungkin kita melakukan kesalahan bukan pada penilaiannya, tapi melawan dari hukum penilaian. Apa itu hukum penilaian? Oke. Dalam sosial kita memang tidak boleh asal-asalan dengan perlakuan kita, karena di situ kita ada batasan, yaitu hak orang lain. Jadi gini, nggak semua orang itu mau dinilai, tapi penilaian itu adalah bawaan otomatis kita untuk termasuk melindungi diri kita kepada pihak sosial. Jadi gini ya, penilaian itu ada rumusannya. Rumusannya itu seperti ini. Kita menilai orang lain otomatis, walaupun sebatas di pikiran kita. Tapi untuk mengeluarkan pemikiran kita itu nggak bisa secara langsung disampaikan tanpa ada unsur kita diminta untuk menilai. Penilaian kita tidak ada jaminan kebenaran. Jadi itu hanya opini pribadi. Ada di situ resiko kita menyinggung orang tersebut. Jadi kalau memang kita tidak diminta untuk menilai orang lain, ya nggak usah menilai orang lain. Penilaiannya kita simpan untuk diri kita sendiri. Kebanyakan konflik itu karena kita nggak bisa menjaga mulut kita untuk menilai orang lain. Itu sering terjadi. Dan walaupun penilaian kita benar, tidak semua orang itu mau menerima dengan penilaian kita. Nah, di situ fungsinya kita nggak menilai orang lain itu ya juga untuk menjaga sosial kita agar tidak ada konflik. Jadi biasakanlah kalau kita menilai itu ya menilai orang yang mau dinilai atau yang minta dinilai. Kalau orang nggak mau dinilai nggak usah menilai, buat apa kita mengutarakan opini kita tapi orang malah tidak terima, malah jadi masalah. Mending tidak usah, mending disimpan aja buat diri sendiri untuk kewaspadaan kita. Ya saya ngomong gini karena banyak saya lihat secara langsung, bahkan ini orang-orang yang sudah tidak muda, mereka seenaknya menilai orang lain, tapi ketika dinilai balik nggak terima. Ya lucu aja sih, tapi ya sudah, nggak masalah. Jadi kita dari kejadian seperti itu kita tahu mana orang yang bisa untuk dinilai, nggak bisa untuk dinilai, atau orang tersebut jangan sampai kita menilai orang tersebut. Kalau udah seperti itu ya resikonya ya orang yang nggak mau dinilai itu ya sudah, penilaian dia nggak usah dipakai juga, percuma. Nah, ya walaupun nggak secara langsung, wih kamu nggak usah menilai, bukan begitu, tapi biarkan saja, anggaplah angin lalu. Karena orang tipe yang nggak mau dinilai itu tapi menilai orang itu biasanya ondo ya. Jadi orang yang sudut pandangnya cuma satu, dia nggak bisa mencari sudut pandang lain, tidak ada namanya legowo menerima suatu kenyataan, itu malah menjadi omongannya itu khayalan saja karena nggak sesuai kenyataan, sesuai opini dia, yang dimana kita semua tahulah setiap pemikiran manusia itu tidak ada jaminan kebenarannya. Jadi gimana sih ya, anjurannya itu dari dulu ada pepatah namanya diam itu emas ya, itu memang benar, walaupun kadang orang diam itu juga masih salah. Ada aja lah namanya di dunia ya. Jadi kita harus nerima aja karena memang kenyataannya seperti itu. Ya sudah, nikmati aja. Intinya kita bisa memilah mana orang yang bisa untuk menerima pendapat orang lain atau enggak. Nah itu kita seleksi, nanti dia juga akan berpikir kalau dia enggak didengarkan, mungkin karena dia tidak mendengarkan orang lain juga. Jadi untuk saran ya, untuk penilaian kita kepada orang lain itu enggak usah lah ya. Kalau enggak benar-benar dia yang minta, itu enggak usah kita menilai orang lain, takutnya malah tersinggung. Ini saya pernah ngalamin sendiri. Tapi kalau kalian tidak percaya, pengen membuktikan sendiri, silahkan nanti komen di bawah gimana. Yuk lanjut ke video selanjutnya, siapa tahu penting. Salam menilai orang ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ay, 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 ay.